Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Setian Putra Pratomo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, VTP itu berfungsi untuk membagikan atau menyebarkan konfigurasi VLAN dari satu switch ke seluruh switch yang ada dalam domain VTP yang sama. Nah, di sini misalkan ada contoh kasus, di sini ada 9 switch. Nah, di switch ini membutuhkan 200 VLAN, jadi kita harus konfigurasi VLAN pada masing-masing switch ini satu persatu. Nah, itu kan merepotkan, jadi itu juga memakan waktu yang cukup banyak karena kan kita harus konfigurasi VLAN pada masing-masing switch ini satu persatu. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya VTP ini agar mempermudah konfigurasi VLAN kita. Nah, untuk VTP itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah server, yang kedua klien, dan yang ketiga itu adalah transparent. Nah, yang sering digunakan itu hanyalah klien dan juga server saja ya. Nah, maka dari itu, jadi dalam kasus ini, misalkan yang switch ini, switch yang ini itu sebagai server, dan switch lainnya itu sebagai klien. Kita coba kontak. Nah, jadi kita konfigurasi 200 VLAN ini di satu switch yang berfungsi sebagai server saja. Sedangkan switch yang berfungsi sebagai klien itu tidak usah konfigurasi, karena dalam VTP kalau kita konfigurasi di switch yang berfungsi sebagai server, maka switch yang berfungsi sebagai klien itu akan mengikuti servernya. Jadi kita tidak usah repot-repot konfigurasi satu persatu lagi. Jadi seperti itu pembahasan tentang VTP, Virtual Trunking Protocol. Oke, selanjutnya kita akan praktek konfigurasi VTP-nya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan topologi. Di sini ada 5 switch dan juga di sini sudah ada tulisan ya. Di sini ada 2 switch yang menggunakan VTP mode server, 2 switch menggunakan VTP mode klien, dan satunya lagi itu mode transparent. Nah, sebelum konfigurasi VTP-nya kita terangin dulu untuk port-portnya ya. Di sini di switch 0 N CONFT. Di sini port FA01, INT FA01, switch port. Oke. Switch port mode terang, benar. Kemudian di switch 1 di sini FA01 dan juga FA02, and CONFT IND range FA01 sampai 2, benar. Switch port mode terang, benar. Oke, kemudian di switch 2 sama ya, FA01 dan juga FA02, and CONFT INT F range FA01 sampai 2, benar. Kemudian switch port mode terang, benar. Oke, kemudian di switch 3 untuk portnya sama ya, F101 juga F102, and CONFT Oke, ini sudah kita tangin semua ya, kita cepatkan. Oke, nah sekarang kita langsung untuk konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita ke switch 0, di sini VTP mode server ya, ini exit.
Nah, untuk konfigurasinya tekan saja VTP mode server. Oke, enter. Nah, kemudian VTP domain, misalnya TKC, enter. Oke, kemudian VTP password 123, enter. Oke, seperti itu yang untuk konfigurasi VTP nya. Kemudian di switch 1 ini sebagai klien, kasih dulu, dan VTP mode klien, enter. Kemudian VTP domain TKC, untuk nama domainnya itu sama ya seperti yang VTP server, yaitu TKC. Kemudian VTP password 123 dan passwordnya juga sama seperti yang server, yaitu 123, enter. Oke, sudah. Kemudian di switch kedua, exit dulu, VTP mode client, kemudian VTP domain TKC, enter. Kemudian VTP password 123, enter. Oke, kemudian yang mode transparan switch 3, exit dulu, VTP mode transparan, enter. Kemudian VTP mode VTP domain TKC, enter. Kemudian VTP password 123, enter. Oke. Kemudian yang switch terakhir, switch 4, sini setting sebagai mode server, exit dulu, VTP mode server, enter. VTP domain TKC, enter. VTP password 123, enter. Oke, sudah ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi VTP nya. Nah, setelah konfigurasi terang dan juga VTP nya, sekarang kita akan melakukan pengujiannya apakah VTP yang kita buat itu berjalan dengan baik ya. Nah, sebelum itu kita cek dulu VLAN-nya. Ini do show VLAN brief. Coba cek. Nah, ini masih default ya, masih kosong karena kita belum konfigurasi apa-apa. Coba di klien, do show VLAN brief. Nah, ini juga masih default ya karena belum konfigurasi apa-apa, dan juga switch lainnya juga masih default. Nah, sekarang kita akan coba pengujiannya. Di sini kita akan membuat misalnya dua VLAN ya, VLAN 5 dan juga VLAN 10 di server tentunya. Di sini VLAN 5. Oke, kemudian namanya misalnya A saja. Oke, exit. Kemudian VLAN 10, enter. Kemudian namanya B, enter. Oke, exit lagi. Kita coba cek. So VLAN brief. Nah, ini ya sudah ada VLAN 5 dan juga VLAN 10. Nah, sekarang kita coba cek di switch kliennya. Seharusnya ini juga sudah ada untuk VLAN-nya. Kita coba cek to show VLAN brief, enter. Nah, ini sudah ada ya. Nah, di sini kita coba cek yang switch 2. Coba do show VLAN brief. Oke, ini sudah ada ya VLAN 5 dan juga VLAN 10. Jadi seperti itu ya. Kita cukup konfigurasi VLAN di server saja. Nanti kliennya itu akan mengikuti servernya seperti itu. Nah, dan di sini ada mode transparan. Untuk mode transparan itu beda sendiri ya. Dia itu tidak mengikuti klien ataupun servernya. Jadi dia itu harus konfigurasi sendiri. Dan sini coba kita lihat. Ini seharusnya kosong ya. Mode transparan. Dia itu tidak mengikuti servernya. Coba masuk saja. So VLAN brief, enter. Nah, sini tidak ada ya untuk transparan. Kemudian kita lanjut saja di server yang ini, and
show VLAN brief, enter. Oke, ini sudah ada ya VLAN 5 dan juga VLAN 10. Oke, selanjutnya kita akan coba hapus untuk VLAN-nya. Kita ke server, switch 0, CONFT. Kita coba hapus untuk VLAN 5 dan juga 10 nya. No VLAN 5, enter. Kemudian hapus juga no VLAN 10, enter. Oke, coba cek to show VLAN brief, enter. Oke, sudah terhapus ya. Kita coba cek di kliennya juga. Oke, to show VLAN brief, enter. Oke, ini sudah hilang ya. Jadi seperti itu untuk pengujian dari VTP nya. Jadi kita cukup konfigurasi saja di servernya, nanti VLAN-nya, nanti switch kliennya itu akan mengikuti servernya sendiri, kecuali untuk yang mode transparan ini, yaitu tidak mengikuti server ataupun kliennya. Jadi dia itu harus konfigurasi VLAN-nya sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang problem revision number. Nah, coba kita cek dulu di switch server. Kita masuk mode privilege, kita coba cek show VTP status, enter. Nah, di sini jika dilihat configuration revisionnya itu adalah 6, yang artinya kita sudah konfigurasi VLAN sebanyak 6 kali. Nah, di sini misalnya kita ada sebuah kasus yang dimana ini itu adalah switch yang ada di gedung 1. Nah, gedung 1 itu membutuhkan atau ingin menambahkan satu switch lagi. Jadi kita coba tambahkan. Nah, di sini gedung 1 menambahkan satu switch lagi, yang dimana kebetulan switch ini itu adalah bekas switch yang dipakai di gedung 2, seperti itu ya. Kita coba cek di sini. And do show VTP status, enter. Nah, di sini masih kosong ya konfigurasi revisionnya karena kita belum konfigurasi apa-apa. Nah, berhubung switch ini itu adalah switch yang bekas dipakai di gedung 2, maka kita akan buat konfigurasi revisionnya itu lebih banyak daripada yang ada pada gedung pertama. Gedung pertama itu konfigurasi revisionnya itu adalah 6. Kita coba buat yang switch bekas gedung kedua ini, kita buat lebih banyak yang ada pada gedung pertama ya, misalkan saja 7. Ini langsung saja kita CONFT. Oke, kemudian kita buat VTP nya terlebih dahulu. VTP mode server, VTP domain TKJ, VTP password 123, ntar. Oke, kemudian kita buat VLAN-nya ya. VLAN misalkan VLAN 2, VLAN 3, ini nggak usah kasih nama biar cepat aja ya. VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8. Oke, shit, coba cek do show VLAN brief, enter. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba cek do show VTP status, enter. Nah, di sini konfigurasi revisionnya sudah 7 ya, yang berarti kita sudah melakukan konfigurasi VLAN sebanyak 7 kali, dan ini artinya sudah lebih banyak daripada switch yang ada pada gedung pertama. Gedung pertama itu kan konfigurasi revisionnya itu adalah 6, yang konfigurasi revisionnya itu adalah 6, sedangkan yang switch 5 yang bekas dipakai di gedung kedua itu sudah lebih banyak ya, konfigurasi revisionnya itu adalah 7. Nah, misalkan switch ini kita akan hubungkan ke gedung pertama dan juga konfigurasinya kita ingin tetap memakai yang konfigurasi yang ada di gedung pertama. Kita coba cek gedung pertama, and CONFT. Kita coba cek konfigurasi VLAN-nya.
itu show VLAN brief, enter. Nah, ini masih kosong ya, masih default karena kita belum konfigurasi di sini ya. Nah, jadi sekarang kita akan hubungkan switch yang bekas pakai di gedung kedua, kita hubungkan ke gedung pertama. Oke. Sini. Oke, sekarang kita terangkan. INTFA 02, enter. Switch port mode terang, enter. Oke, sudah ya. Kemudian di switch ini kita coba terangkan juga. N C1FT INTFA 01 ya, enter. Kemudian switch port mode terang, enter. Oke, sudah ya. Nah, berhubung konfigurasi revision pada switch ini, pada switch yang bekas dipakai di gedung 2 itu lebih banyak. Ini konfigurasi revisionnya itu adalah 7, sedangkan yang gedung 1 itu adalah 6. Maka gedung 1 itu akan mengikuti konfigurasi yang ada pada switch ini yang bekas pakai di gedung kedua, karena dia itu memiliki konfigurasi revision yang lebih banyak ya, seperti itu ya. Karena dalam VTP itu jika switch server yang mempunyai konfigurasi revision yang lebih banyak, maka konfigurasi yang ada pada switch server tersebut yang akan digunakan, seperti itu. Kita coba buktikan. Itu show VLAN brief. Nah, ini ya. Di gedung 1 sudah tersetting konfigurasi yang ada pada switch bekas pakai di gedung 2. Jadi gedung 1 itu konfigurasinya sudah mengikuti di switch yang ini ya, yang bekas pakai pada gedung kedua, seperti itu. Nah, itu kan berbahaya ya, karena kalau kita sudah capek-capek konfigurasi pada gedung pertama, saat kita hubungkan ke switch yang memiliki konfigurasi revision yang lebih besar, maka konfigurasi yang ada pada gedung pertama itu akan berubah atau digantikan ke switch yang memiliki konfigurasi revision yang lebih besar, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah membahas tentang problem revision number, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah konfigurasi revision yang ada pada switch baru ini itu menjadi 0, sehingga switch barulah yang akan mengikuti konfigurasi yang ada pada gedung pertama. Kita coba lihat dulu. VTP show VTP status, maaf kurang tuh, show VTP status. Nah, di sini ya konfigurasi revisionnya itu adalah 7. Nanti kita akan buat konfigurasi revisionnya itu menjadi 0 agar switch baru ini itu bisa mengikuti konfigurasi yang ada di gedung pertama, seperti itu ya. Sekarang kita coba lihat dulu yang gedung pertama, CONFT. Kita coba do show VLAN brief. Nah, ini ya, ini masih tersetting konfigurasi yang ada pada switch baru tadi. Nah, sekarang kita akan coba hapus beberapa untuk VLAN-nya. Coba no, VLAN 2, VLAN 3, 4, no VLAN 5, no VLAN 6. Oke, cukup. Sekarang kita coba cek lagi itu show VLAN brief. Nah, ini ya, ini masih tersisa 2 VLAN 7 dan VLAN 8 yang ada pada gedung pertama. Nah, sekarang kita cek untuk konfigurasi revisionnya itu show VTP status, enter. Oke, ini ya, berarti konfigurasi revision pada gedung pertama itu adalah 12. Nah, sekarang kita akan misalnya buat konfigurasi revision di switch baru ini itu lebih banyak. Kita coba hapus dulu untuk kabelnya.
sekarang kita coba buat. Kita coba cek dulu show VTP status. Oke, salah. Nah ini ya, kita coba tambahkan konfigurasi revisionnya. Kita coba buat VLAN bebas, misalnya 24, VLAN 25, exit, yang cek lagi, terus show VTP status. Nah dilihat ya, di sini konfigurasi revisionnya itu adalah 14, sehingga jika kita hubungkan switch baru ini ke gedung pertama, nantinya gedung pertama itu yang akan mengikuti konfigurasi yang ada pada switch 5. Nah, tapi kita ingin bahwa switch 5 lah atau switch baru yang akan mengikuti konfigurasi yang ada pada gedung pertama. Nah, untuk itu kita harus hapus atau ubah konfigurasi revisionnya ini menjadi 0. Nah, untuk itu caranya itu adalah ubah untuk mode FTP-nya itu menjadi transparan ya, untuk switch barunya. Kita coba VTP mode transparan. Nah, kalau udah di mode transparan, nanti konfigurasi revisionnya itu berubah menjadi 0. Kemudian VTP domain TKJ, bentar. Kemudian VTP password 123, enter. Coba do show VTP status. Nah ini ya, bisa dilihat konfigurasi revision yang ada pada switch baru ini sudah berubah menjadi 0, sehingga ketika dihubungkan ke gedung pertama, nantinya switch barulah yang akan mengikuti konfigurasi yang ada pada gedung pertama, seperti itu. Sekarang kita coba hubungkan. Kita coba cek dulu ini untuk VLAN-nya. To show VLAN div. Nah ini VLAN-nya seperti yang tadi ya, yang ada pada gedung pertama. Sekarang kita coba untuk hapus dulu VLAN-nya. No VLAN 7. Oke, coba hapus. Bentar. Sehingga tersisa satu VLAN ya, yaitu VLAN 8. Kita coba hubungkan. Oke, coba tunggu, cepatkan. Nah, ini sudah kita terangkan tadi ya. Nah, sekarang kita akan cek. Sebenarnya kalau sudah benar, maka switch barulah yang akan mengikuti konfigurasi yang ada pada gedung pertama. Jadinya nanti VLAN-nya itu tersisa satu ya, yaitu VLAN 8. Sekarang kita ganti modenya terlebih dahulu, misal ke mode client ataupun server. Di sini saya akan ubah ke mode server saja. VTP mode server. Bentar. Kemudian VTP domain TKJ. Enter. Kemudian VTP password 123, enter. Nah, sudah ya. Sekarang kita akan coba cek do show VLAN proof. Nah, jika tidak, switch baru sudah mengikuti konfigurasi yang ada pada gedung pertama, seperti itu ya. Jadi saat kita ingin menambahkan switch baru ke gedung pertama, kita itu harus mengecek dulu untuk konfigurasi revisionnya, agar switch barulah yang akan mengikuti konfigurasi yang ada pada gedung pertama, sehingga konfigurasi yang ada pada gedung pertama itu tidak hilang atau berubah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan VTP ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan topologinya dan juga daftar VLAN-nya ya. Ini VLAN 10, ini sampai VLAN 70. Ya, jadi kita harus konfigurasi ini dari awal sampai semuanya itu bisa saling berkomunikasi, seperti itu ya. Nah, langsung saja untuk konfigurasinya. Yang pertama kita konfigurasi VTP-nya terlebih dahulu. Untuk yang switch yang ini itu mode server, switch yang 3 ini itu mode client ya, seperti itu. Langsung saja pada switch yang pertama ini switch 0 N CNF T, kemudian VTP mode server. Nah, VTP domainnya misalkan SMK saja, kemudian VTP password 123. Oke, sudah ya. Kemudian di
switch klien yang satu ini, and show and update VTP mode klien, VTP domain SMK, VTP password dulu ya. Oke, selesai. Kita coba switch yang ini, switch 2 ya, mode klien, and CONFT VTP mode klien, VTP domain SMK, kemudian VTP password 123. Enter. Oke, selesai. Kemudian yang ini itu sama saja ya klien. Oh, maaf, kita masuk dulu ke mode CONFT, VTP domain VTP domain SMK, VTP password 123. Enter. Oke. Nah, setelah itu kita buat VLAN-nya di server ya. Setelah sudah konfigurasi VTP pada masing-masing switch, sekarang kita konfigurasi VLAN-nya di server. Kita buat VLAN 10 sampai 70. 10. Enter. Di sini tidak saya kasih nama ya, soalnya biar cepat saja. 20. VLAN 30. VLAN 10. VLAN 50. VLAN 60. VLAN 70. Enggak, kita coba cek. Do show VLAN berikut. Enggak. Oke, sudah aja ya, VLAN 10 sampai 70. Nah, setelah setting VLAN di server, sekarang kita akan terangkan dulu port-portnya ya. Jadi di sini dulu untuk terangnya itu FA01, 2 sampai 4. Coba exit. Kemudian IND FA, kita pakai range FA01 sampai 4, switch port mode terang. Nah, oke, kemudian di FA0 di switch 1 FA01, IND FA01 kita, kemudian switch port mode terang. Kemudian yang switch 2 IND 01 ya sengaja, IND FA01 enter switch port mode terang. Nah, oke, sudah. Kemudian di switch terakhir switch port IND FA01 enter switch port mode terang. Enter. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cek apakah VLAN-nya itu sudah ada. Do show VLAN brief. Enter. Nah, sudah masuk ya untuk VLAN-nya. Sekarang kita coba cek di switch lainnya juga. Do show VLAN brief. Oke, sudah ada. Kemudian switch yang ini, do show VLAN brief. Enter. Oke, ini juga sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan port masing-masing port ke masing-masing VLAN-nya. Nah, di sini PC0 itu masuk ke VLAN 10 dan juga PC berapa ini? 1 masuk ke VLAN 10. Nah, untuk portnya itu port FA02 dan juga FA03. Exit dulu. Kemudian IND range FA02 sampai 3. Switch port mode akses. Oke. Switch port akses VLAN 10. Oke, itu ya, kemudian exit. Kalau yang ini yang VLAN 20 isi dan juga isi 3 FA05 dan juga FA04. IND range FA04 sampai 5. Bentar. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Enter. Exit. Nah, sekarang lanjut ke VLAN 30. Nah, oke, untuk yang memasukkan masing-masing port ke masing-masing VLAN, di sini saya skip aja ya untuk videonya agar tidak terlalu lama. Untuk kalian juga sudah tahu ya untuk memasukkan masing-masing port ke VLAN-nya masing-masing. Oke, ini sudah selesai untuk memasukkan masing-masing port ke masing-masing VLAN-nya ya. Kita coba cek di switch pertama. Show VLAN brief. Oke, ini sudah masuk ya. Jika dilihat, ini bisa dilihat. Kemudian di switch kedua. And show VLAN brief. Oke, ini sudah masuk ya untuk VLAN 60 dan juga 70. Ini sesuai topologi. Kemudian di switch yang ketiga, switch terakhir,
and langsung saja to show VLAN brief. Oke, ini juga sudah ya untuk switch ketiga. Nah, setelah kita selesai konfigurasi di masing-masing switch, sekarang kita akan konfigurasi di routernya. Nah, langsung saja ke routernya. Oke, CONNT. Nah, sekarang kita nyalakan dulu untuk interface-nya FA00 agar bisa menyala hijau ya. Oke, kita pergi ke IND-FA0/0. Oke, kemudian no shutdown, enter. Oke, coba cek. Oke, sudah hijau ya. Nah, sekarang kita bisa buat sub interface pada masing-masing VLAN-nya dan juga kita isikan IP-nya ya. Ini kita exit dulu. Kemudian IND-FA00.10 ini untuk VLAN 10. Enter. Ini untuk sub interface VLAN 10 ya. Kemudian encapsulation.1q10, enter. IP address-nya sesuai ini. Jadi untuk IP-nya itu adalah 10.10.10.1 ya. 10.10.10.1 dan exit. Oke, sekarang kita buat yang untuk sub interface VLAN ke VLAN 20 aja di IND. IP address-nya 20.20.20.1 255.255.255.0, enter. Kemudian exit. Lalu sub interface untuk VLAN 30 IND-FA0.30, encapsulation untuk VLAN 30, enter. IP address 30.30.30.1 exit. Kemudian sub interface VLAN 40 IND-FA0/0.40, encapsulation untuk VLAN 40, IP address 40.40.40.1 255.55.55.0. Nah, oke, sudah ya. Kemudian sub interface VLAN 50. Nah, terakhir sub interface untuk VLAN 70 encapsulation untuk Q 70. Oke, kemudian IP address 255.255.255.0, enter. Nah, setelah selesai kita juga buat DHCP untuk masing-masing VLAN-nya juga ya. Kita buat DHCP. Yang pertama kita buat DHCP untuk VLAN 10 IP. Sebelumnya kita cek dulu untuk IP-nya ya, IP sub interface-nya apakah sudah berhasil atau tidak. Cek saja do show IP INT brief. Nah, sudah ada ya, sudah selesai dan semuanya statusnya sudah up, berarti sudah jalan ya. Kemudian buat DHCP full untuk VLAN 10, IP DHCP full VLAN 10. Kemudian network 10.10.10.0, 255.255.0. Oke, kemudian default port 10.10.10.1, kemudian DNS 8888. Kemudian DHCP full untuk VLAN 20, IP DHCP full VLAN 20, enter. Kemudian DHCP untuk VLAN 30.
switch, kemudian untuk VLAN 40. Oke, ini mungkin saya skip aja ya, karena untuk mempersingkat videonya saja agar tidak terlalu lama. Oke, ini udah semua untuk konfigurasi DHCP untuk masing-masing VLAN-nya ya. Bisa dilihat ini konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba atau pengujian. Sekarang kita coba di VLAN 10 pada switch 1 IP tapi DHCP. Oke, ini ya sudah tepat. Kemudian di VLAN 20 pada switch 1 stop IP config DHCP. Oke, sudah dapat. Stop IP ini juga dapat ya. Kemudian di VLAN 60 coba. Oke, ini sudah dapat. Kemudian misal di switch berapa ya, switch 3 ya, sudah seperti VLAN 40 nya. Desktop IP DHCP. Oke, sudah dapat di VLAN 20. Desktop IP. Oke, sudah dapat juga. Kemudian misal di VLAN 70 ya, desktop IP config DHCP. Oke, sudah dapat di VLAN 60 DHCP. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita coba untuk game paket, misal dari VLAN 10 ke VLAN 20. Oke, awal pilot sudah. Oke, sukses ya, sudah berhasil. Kemudian dari VLAN 8 ke VLAN 50, maksudnya VLAN 8 ke VLAN 30 bisa. Oke, masih pilot awal-awal coba ya. VLAN 8 bisa. Masih pilot, kita coba cek IP nya yang sudah ada untuk yang PC 4 8 kalau sudah ada untuk IP nya. Desktop config ini belum ya, belum dapat IP DHCP. Oke, sudah dapat. Coba lagi 8 ke PC 4. Oke, awal pilot coba lagi. Oke, sukses ya. Kita coba lagi misal dari PC 8 ke VLAN 70. Oke, awal filenya coba lagi. Oke, sukses ya. Kemudian misal dari VLAN 60 ke VLAN 20. Coba cek. Sebentar, ini berarti belum ada untuk IP DHCP nya ya. Desktop IP config. Oke, belum ada. Oke, sudah dapat. Coba lagi dari P15. Oke, awal pilot coba lagi sini. Oke, successful dari PC 8 ke PC 20. Oke, successful. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini, yang dari awal kita sudah membahas tentang VTP ya. VTP itu intinya untuk membagikan atau menyebarkan konfigurasi VLAN dari satu switch server ke switch lain yang berada dalam domain name yang sama atau domain VTP yang sama ya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Saya Didias Putra Pratomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.